Kula nyuwun Pak Hakim, Kusloh, sakit apa mboten dipastikan semua khotib dan imam kita standar. Suaranya lumayan enak, nggih fasih. Khotbah 4 menit 5 menit ora usah dawa-dawa. Aja bulet-bulet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Janabal afadil, para masyayikh, para kiai, wakil rais Suriah, Idarah Mantiqiyah Jawa Syarqiyah, Profesor Dr. Haji Ali Mas'ham Musa, mugi panjang umur. Terus kalau dipeseni punyai ampun nambah malih. Sedaya rombongan turba dari PWNU, wonten ngarsane Ki Ahsanul Haq, wonten ngarsane Gus Salam, Gus Fahim, wonten ngarsane Gus Kausar, wonten Gus Reza, dan niki angsa tambah. Gus Mujib, Gus Amin, sedaya pinten wonten Pak Rosidi, Pak Kodri. Mungkin sehat sedaya. Ajeng untuk yang tukang foto jangan banyak-banyak foto. Satu sekali foto sudah mengganggu konsentrasi. Sedaya pengurus cabang MBC se-Tulungagung dan Trenggalek. Putanipun Surya, mungkin sehat Kiai. Musa mungkin sehat. Ya Hakim Kusloh yang belum di SK. Tergantung, kalau bisa mengendalikan sekretaris di SK. Joyo NWC, Surya, Tamfizia, Banom, Muslimat, Ansor, Fatayat Ibnu IPP, lembaga yang pertama problem di Tulungagung, di Galek, meskipun bukan teman-teman Yun Sewu, kirang ittihadul kalimah, kirang kompak dalam hal pemilu, tampak kirang kompak hatta dalam hal membimbing umat. Itu ada umat yang sejatinya NU, seneng maulid dan seterusnya. Itu ternyata Tulungagung, Trenggalek itu banyak sekali mereka-mereka yang suka maulid, tapi condongnya kepada majelis maulid yang teng Pancasila rotok nyinyir, teng Gus Dur rotok nyinyir. Nah, ini indikasi kalau kirang adanya ittihadul kalimah, kirang kompak. Dawe Ki Ali Mas'ham wonten sing ngalor ngidul beto garisan. Apa? Matematika nggih. Hadirin, kalau yang ngalor ngidul, kalau yang belok kanan belok kiri, kenapa belok kanan? Saya lebih alim. Alimmu nggak akan melebihi Mbah Bisri. Alimmu nggak akan melebihi Mbah Wahab. Alimmu nggak akan melebihi Mbah Hashim. Alimmu nggak akan melebihi Mahrus Ali. Alimmu nggak akan melebihi Mbah Yaidah. Masyayikh yang ulama kibar itu tetap wajah tu wajahnya madep panteng gak tolak-tolak sampai mati pancet NU. Milo kita suwun, kita yang insya Allah tidak lebih alim, bukan insya Allah lagi nyoto banyak.
Mboten usah tolah-toleh rumangsa luwih alim katimbang Yai Wan. Mboten usah tolah-toleh sing rada kanan rada kiri, mboten usah. Tetap di tengah, tetap di NU, terlalu islami oriented sampai nyuwun sewu abai terhadap menjaga bangsanya, lama-lama juga seperti Yaman, Libya, Suriah, kurang karet negaranya. Terlalu nemen pada aspek nasionalisme, abai terhadap diniyahnya, akhirnya nyuwun sewu juga menjadi seperti Filipina. Dulu Filipina itu mayoritas muslim, saking Islamnya Filipina sampai ibu kotanya lebih Arab daripada Indonesia. Sana ibu kotanya Amanillah. Kurang Islamnya apa? Dulu Islamnya kuat banget. Manila itu, Filipina. Ibu kotanya itu sampai namanya Amanillah, Manila. Tapi karena kurang joko agamane jebol dan berbalik mayoritas menjadi Kristen. NU senantiasa di tengah. Di saat tumbuh sadar hubbul watan minal iman, di saat NU full menjaga NKRI harga mati, di saat yang sama NU tetap menjaga riayah diniyah. TPQ tetap jalan, pondok tetap jalan, sembarang tetap jalan. Saat harus berkiprah di politik, di saat NU harus ngaji mondok faslun, NU tetap saja NKRI harga mati. Jangan nasionalisme menafikan diniyah, jangan diniyah menafikan nasionalisme. Ini kumpul garis. Kalau kita tetap seperti itu akan aman-aman saja. Minjam bahasanya Gus Bahak, kalau disebut bahasanya Gus Bahak, Indonesia akan baik-baik saja. Ini bahasanya Gus Kausar atau Gus Bahak? Gus Kausar. Gus Bahak dari Gus Kausar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahmatullah. Ada pertanyaan, hubbul watan minal iman, cinta NKRI, lalu resolusi jihad, bela negara wajib, itu sunnah Rasul apa enggak? Sikap watannya itu, nasionalisme, ada hubbul watan, ada setia pada bangsanya, ada komitmen membela menjaga bangsanya. Itu sunnah Rasul apa bid'ah? Kalau bid'ah nggak mungkin difatwakan bahasa. Kalau bid'ah nggak mungkin difatwakan ulama yang ketika itu kumpul di Surabaya, al ulama al jawiyin wal ulama al maduriyin. Kalau beliau berketetapan hati wajib bela negara, saya yakin itu mesti sunnah Rasul, bagian dari intibak Rasul. Tinggal kewajiban kita mentasrih, membayang kepada orang awam agar nggak terpapar nggak terpapar HTI dan segala macamnya. Karena menurut HTI nggak ada hubungan antara hubbul watan dengan keimanan. Hadirin, kita tahu hijrah 16 bulan kiblatnya madhep Masjidil Aqsa. Nabi kangen, lalu minta kepada Allah nyuwun kiblatnya balik ke Masjidil Haram, dan itu diabadikan dalam Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Awas, Allah menyebut kiblat madhep Ka'bah, kiblat madhep Masjidil Haram, kiblat madhep Mekah, itu kiblatan tardoha, kiblat sing mok senengi Muhammad, kiblat sing atimu ridho lega tenang oleh balik ning pulau oleh balik ning Mekah. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, madhep Masjidil Haram, madhep Mekah, tanah airnya, watannya, itu membuat Nabi lega sana. Saya yakin dalam cerita ini kita bisa menyimpulkan, bisa mengistimbat, dalam diri Nabi ada hubbul watan, dalam diri Nabi ada hubbul watan. Kalau nggak hubbul watan, nggak mungkin kangen dengan Mekah. Saking kangennya
16 bulan kon madhep Masjidil Aqsa ora kuat. Njaluk dibalekne madhep Masjidil Haram. Terus apa masuk akal? Nabi memang kangen Mekah, tapi nggak cinta Mekah. Nggak ada hubul waton, kangen tok tapi nggak cinta. Napa mungkin? Ono ne kangen iki krono cinta, ra mungkin kangen lek boten cinta. Dari cerita ini kula yakin fi qalbi hubb watani. Dalam hatinya ada rasa cinta kepada tanah air. Padahal kondisi Mekah ketika itu tidak lebih baik daripada Trenggalek, apalagi Tulungagung. Tidak lebih baik dari Tulungagung, apalagi Galek. Kalau Nabi kangen Mekah, cinta Mekah, alasan dinia. Ada berapa muslim di Mekah ketika itu? Kok harus dicintai? Ada berapa ratus masjid di Mekah? Kok harus dicintai? Mekah kafir belegedekan, musyrik belegedekan, toh tidak menyurutkan Nabi tetap mencintai, merindukan Mekah karena memang tanah air. Cintanya Nabi kepada Mekah mahdu hubbil watan, murni semata-mata karena hubbul watan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teng Bukhari, teng Kitabus Safar, Nabi kalau tindak agak lama 2 minggu dan seterusnya, kondur kok sekiranya sudah mulai kelihatan bangunan Madinah, menara masjid Madinah, Nabi memacu kuda, dan cepat selak kangen ning, kok kangen ning. Kangen ning. Jadi begitu Madinah wis ketara cepat selak kangen. Yang menurut surahul hadis ini membuktikan bahwa Nabi itu memang yuhibbu watanahu, mencintai negeri, mencintai tanah air. Saya yakin Mbah Hasim tidak bodoh ketika berstatement hubbul watan minal iman, mesti sudah istidlal, mesti sudah istinbat, mesti sudah ihtijaj. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu pertanyaannya, Indonesia kan heterogen. Apa Nabi juga memimpin negeri heterogen? Apa Nabi juga toleran? Jawabnya iya. Jawabnya iya. Kalau di sini ada Papua, Bali, ada NTT. Dulu di Madinah ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Khaybar, yang itu paron-paron antara Muslim dan Yahudi. Ada Qainuqa, hampir full Yahudi. Ada Daumatil Jandal, hampir full Yahudi. Toh Madinah yang banyak wilayah-wilayah mayoritas kayak Papua dan Bali tidak menyurutkan Nabi untuk tetap mencintai, menjaga, setia pada seluruh Madinah sebagai satu kedaulatan negara. Ketika ulama kita menfatwakan jaga NKRI mulai Sabang sampai Merauke, meskipun wilayah tertentu mayoritas non-muslim, nawaitunya ittiba Rasul yang komitmen menjaga kedaulatan Madinah, meskipun ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah dan yang lain-lain. Sekali lagi, berislam model NU ini full sunnah Rasul, nggak ada yang bid'ah serabut pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo para rawuh galek Tulungagung wis 1 2, tapi nggak banyak sih. 1 2 mulai rada rono-rono. Kalau kadang lewat mriki nyetel radio, memang sing diwaca Fathul Qorib, tapi ketika menyampaikan wawasan itu wis rapat NKRI. Bahkan Ahlus Sunnah pun Ahlus Sunnah milih Gus Salam rapat disebut, mulai irungnya pesek. Sing disebuti tokoh Ahlus Sunnah, sing irungnya bangin-bangin. Gus Salam rapat disebut, meskipun apal Jumat. Apa gak iso coba? Sing dipilih sing iso serbanan cobaan gamisan. Ada indikasi ke sana para rawuh. Nggih. Kira ora lancar. Kaku. Gak masuk plus, gak kelas.
Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli wa sallim wa Mohon barik ayo kembali ke tengah. Dan menurut saya, menurut NU, berahlus sunnah tapi nyun sewu, berahlus sunnah tapi nggak ngereken ustadz lokal, berahlus sunnah tapi nggak hormat kepada masyayikh lokal, itu bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Tidak ada kita ini di Malang, di Blitar, di Tulungagung, di Kediri mengenal Allah tanpa lewat ustadz-ustadz yang pesek. Semua kita ngaji TPQ, saya ngulang duduk wong irung bangir. Hatam Quran kita cuek, saya ngulang irung pesek. ulama lokal. Ustadz pribumi gitu loh. Halo. Halo. Yang mengenalkan Allah kepada kita, ya Ustadz Camat Soleh, Kang Pardi, Kang Mail, Kang Loh, sementara kelompok tertentu arahnya Mandelo, kelompok tertentu itu arahnya mboten pati hormat, mboten pati takzim, mboten pati ngreken kepada Camat, Cak Soleh, Kang Mail, yang sebetulnya lewat mereka lah dia bisa sholat, lewat mereka lah dia khatam Aqidatul Awam. Sementara mereka yang bercoba sekalipun nggak pernah mengajar, sedikit pun nggak pernah khatam Bukhari, khatam taklim lu turun tahu, mulang-mulang sampai khatam taklim, tapi bermodal penampilan, bermodal qaumatul jasad, bermodal fisik yang oke banget. Masya Allah, riyoyo disowani, gawane gula, gawane amplop, guru TPQ, guru dinia, guru nggak pelanggar, guru NI, yang membuat dia kenal Allah dan yang mengajarkan hormati orang bangir-bangir itu, yang mengajarkan gitu ya golongan Cak Mail itu, tapi dasar nasib Cak Mail wis rapati direken, rapati dihormati. Ini model berahlus sunnah kayak begini. Kalau diterus-teruskan bahaya, bahaya akhiratnya, sampai guru nggak ridho, Cak Mail nggak ridho, Cak Mail nesu, tersinggung, nyuwun sewu, saben dino sholatmu nyanat lewat sopo, saben dino ngibadahmu nyanat lewat sopo. Kalau nyanat lewat yang bangir itu, wong yang bangir nggak mulang sholat yang sampean, yang bangir nggak mulang tajwid kok yang sampean. Ya wis mulang terbangan satu galangan. Allahumma shalli ala sayyidina. Ayo tetap NU itu terus muni. Yo ini. Ya Rabbi wardo anis sahabat, tapi juga ya Rabbi wardo anis sulala ahlul bait dan habaib yang 100%. Tapi juga ya Rabbi wardo anil masyayikh, gak boleh ditinggal. Baru setelah sahabat, ahlul bait, habaib, masyayikh, ya Rabbi farham walidina, baru orang itu. Ayo tetap NU, tulung agung masyarakatnya diselamatkan. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Oke Islamnya, oke Asy'ariyahnya, tapi kurang adab terhadap guru ngajinya, kurang komitmen pada tanah airnya. Yang terlalu ke kiri, top nasionalismenya, tapi nyuwun sewu kadang rasolat barang. Nomor 1, monggo ranting benar-benar bergerak, langgar dicekel, ojo sampai cekel wong liya. Ketakmiran khutbah imam dicekel, ojo sampai dicekel wong liya. Sekulan dicekel, ojo sampai dicekel wong liya. Upayakan mayit yang naken pasti utin NU, jangan yang lain-lain. Mulai tajhiz ngedusi satu galani, pastikan ala kaifiyah Nahdlatul Ulama, jangan sampai jebol di sana. Minimalisasi, meminimalisir bocornya, boroknya jamaah
ke kanan atau ke kiri dengan cara monggo masjid-masjid jangan sampai kena orang lain, musola-musola jangan sampai kena orang lain. Kula nyuwun Pak Hakim, Busloh, sakit apa boten dipastikan semua khotib dan imam kita standar. Suaranya lumayan enak, nggih fasih. Khotbah 4 menit 5 menit ora usah dawa-dawa. Aja bulet-bulet. Nek pelayanan Jumatan tek ku masyarakat sing abadi gelem Jumatan. Sebab kadang ternyata nyapa kang Jumatan Gus Los sewen khotbah. Gus Los nek. Ya, sewen. Kul wele. Apa yang kira-kira nggak melanggar syarat dan umat ini seneng menggoni kusen dilambat. Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Kok ngimami krungu bayi nangis, niku dicepetan. Mesakaken ibune kelingan napa mikir anak sing nangis. Enten imam dawa-dawa rumangsane dawa terus ngejreng ditimbali Kanjeng Nabi. Latakun fattanan. Sampeyan aja jadi pemecah belah. Ngene garane umat ra gelem Jumatan. Khotbah kecawan. Man amma qauman, barang siapa kaum, kalau kaum itu hidrogi fayul khaffif sing enteng aja abot-abot. Fa inna fihimul kabir was saghir wad dhaif wal marid wadal hajah. Fa idza shalla li nafsi falyutawwil ma syaa. Lek ngimam wong kampung campur duduk cah pondok, wong kampung aja dawa-dawa, aja abot-abot. Enten sing sepuh boyoke kumat, enten sing cah cilik selak rasa bar, enten sing loro, enten sing kebelet ngising bareng. Badal hajat. Nah lek salat piyambakan mawon Gus Lo. Awak 5 jam sakit. Paling sing protes punya itu. Sekali lagi monggo seneng masyarakat. Ojo sampai ngremeng masyarakat. Ojo sampai kesuwen. Imame enak, suarane enak, rasa dawa-dawa khotbah pendek. Nyun sewu, kula niku lek khotbah satu tema. Satu tema, kalau wingi-wingi coba mi. Kula enjing teng Masjid Akbar. Ndugeni nikahe anake Cak Muhyiddin. Jam 10 menit kula wangsul. Ngoper Jumatan teng pondok kula. Jam 1 lebih sedikit wis teko PW malih. Nerima tamu pitini. Kok iso tak khotbah 4 menit. Plus khotbah 2 sak lungguhe 6 menit. Plus salate 10 menit. Salam Ba'diyah budal teng Surabaya. Terus pundi menyampaikan khotbah 4 menit. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, sholawat amma batu ittaqullah. Mantunten saudara-saudara, sekarang lagi musimnya pendaftaran sekolah. Jangan keliru milih lembaga pendidikan. Upayakan anak-anak kita ke depan pinter, siap hidup, siap merebut pos-pos pekerjaan, siap merebut duniawiya, tapi tetap ahli ibadah. Dan itu adalah pesantren. Terus kula sebut Lirboyo, Ploso, gini dhewe tak sebut lek rakono yo nggon aku dhewe. Insya Allah tidak kalah. Di pondok dapat ngaji, dan kalau ingin kuliah di Brawijaya bisa. Dapat dunia, dapat akhirat. Didalili pisan hadis alimu auladakum asibahah warimayat.
didalili inna ahlal insan kanu yata'allaquna bi yaqulun khudh lana rabbana haqqana minhu fa innahu lam yu'arrifna ma yajibu 'alaika min haqqi wis wal asri. Imami kul wallahi na'taina. Monggo dicoba saestu, jangan sampai umat lali. Lazis terus dikalahkan. Lewat lazis kita saged nggandoli imane tiyang sing melarat-melarat sing kudu katut As-Syafi'iyah bareng. Pondok As-Syafi'i ini dulu. Mereka bagi-bagi sembako. Lazis harus bagi sembako di sana. Wong kampung dikandani. Sama nek bagi sembako kono matek rati tahbili lho. Lek nrimo sembakone lazis mangan wareg plus ditahlili. Fid dunya hasanah wa fil akhirati Hasan. Hadirin rahimakumullah. Lajeng kemandirian ekonomi pundi Pak Hakim. Terus ditambahi NU apapun namanya, pokok usaha ekonomi milik NU, milik MBC boleh, milik Muslimat boleh, milik Ma'arif boleh, milik PCNU juga boleh, milik Yai Hakim juga boleh, milik masyarakat NU juga boleh. Tapi lah iso terkoordinir antara itu. Mboten namung usaha ekonomi maret-maret. Kalau bisa, kalau itu sudah berdiri, ayo berkomitmen maret-maret NU niku warung-warung NU lek butuh modal ke BMTNU. Jangan ke yang lain-lain. Jadi kedandaman BMT barang diumumkan usaha-usaha NU, wong NU sing duwe toko mohon kalau butuh modal ke BMT NU. Sehingga idealnya kalau di setiap kecamatan ada maret-maret, di setiap kecamatan harus ada BMT. Lalu kalau per kecamatan ada BMT, memodali maret-maret itu, nyun sewu PC ada BPR. Nah, BMT di kecamatan, lek kakean wong nabung modal jutaan miliaran itu rendi, titipnya teng BPR PC NU. Jadi niki pun berstatus bank. Menawi BMT butuh modal, kata butuh yang nyilih modal. Ku kekurangan dana ngambil yotro teng BPR milik NU, mirip-mirip DC apa grosir apa namanya, mirip-mirip nubun, tapi niki nubo duit. Apa nubo duit? Lek niku iso, waduh, saya merorot, saya itu. Jadi minna ilaina, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Lebih dari itu nyun sewu. Mulai dari Mbah Ali mriko, lek nggak ada SMK, mriki Ma'arife nggak ada SMK. Sekiranya ada SMK jurusan administrasi perkantoran, ada SMK jurusan apa lagi? Manajemen, ada SMK jurusan pemasaran, marketing, butuh praktek. Nah, praktek yang cukup dan maret miliknya NU. Sehingga maret BMT milik NU ini wadah nggih golek duit, wadah nggih kemandirian ekonomi persen warga NU, juga ekonomi jamiah plus kena nggih prakteknya bocah-bocah SMK yang butuh praktek di lembaga-lembaga ekonomi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Plus lek saged setiap Maret berkomitmen ada 2 rak nopo 3 rak untuk mendisplay produk-produk lokal, untuk mendisplay menampilkan produk-produk UMKM Trenggalek maupun mriki.
Misalipun nyun sewu keripik sawo misalnya, enek ora keripik sawo, keripik apa bos, alen-alen dan segala macamnya, keripik tempe atau yang lain-lain. Tapi nyun sewu tugasnya LP PJNU plus nanti kalau yang Jawa Timur sudah berjalan apa kontrol halal ini bagus. Yang kita lembaga pemeriksa halal, ya LPH. Kalau itu nanti sudah sampai ke cabang, harus ada quality control oleh LP, oleh LK, plus ada tentang kontrol halal oleh lembaga pemeriksa halal itu. Nah, milik masyarakat yang sudah dapat label dari PJNU, namanya kualitas saya, higienis, sehat, halal, monggo terus di packing, dicap, syukur-syukur di stempel NU, disalap dan Maret miliknya nomor itu NU Maret satunggal. Lek saged ngoten luar biasa para rawuh, masyarakat iso dodolan, bocah SMK iso praktek, NU ne oleh napa? Oleh duit, pemodale, oleh badi, oleh dividen, dan yang tidak kalah penting, kalau ada kemungkinan menggali dana dari omplong-omplong di Maret milik NU, itu harus omplong milik Lazis, harus omplong milik Lazis. Kalau semua harus ada CSR-nya, pastikan CSR Maret termasuk Nugo itu diberikan, dilewatkan lewat Lazis NU. Masya Allah, lek niki iso, masya Allah, ganjarane katasan niki kemandirian ekonomi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin rahimakumullah, lajeng masih terkait kali kemandirian ekonomi. Lek saged niku ada koneksitas antara cabang yang satu dengan yang lain. PC lewat LP-nya atau lembaga yang ditunjuk menselaraskan Maret milik NU, usaha-usaha lembaga keuangan milik NU itu yang mendirijen PJNU. Nah, PJNU perlu connect dengan PJNU lain yang sudah itunya hidup, kayak Jombang, Malang dan seterusnya. Kita saling take and give. Sana yang kurang apa? Teknisi tentang ini kirim ke Kogalek. Ini yang kurang apa? Ahli di bidang ini minjam sana dulu. Sini punya barang ini, pasarkan ke Malang mana lewat jaringan NU. Jombang punya produk apa? Timbang laku neng Jombang tok, gak kena ngira bine. Duitnya kurang akeh. Nah, dipasarkan lewat Maret milik PJNU yang lain. Pertama, kemandirian akidah. Ayo wajah tu wajiyah sampai mati derek Nahdlatul Ulama. Ojo belok kanan, ojo belok kiri, sing kompak. Yang kedua, kemandirian ekonomi kira-kira seperti itu. Terus ngeten para rawuh, tugasnya pengurus sampai ranting, termasuk tokoh NU meskipun pribadi, lek enten warga NU masyarakat terjerat bank titil sekirone jenengan iso nyili silion, dan itu luar biasa. Lek jenengan boten iso nyili minimal sampean sambungaken dengan BNT terdekat yang milik NU ini. Itu luar biasa. Tengene napa? Mojokerto niku sih. Teng Mojokerto ini masih punya satu BMT, dan kira-kira masih 8 atau 9 bulan yang lalu itu sudah bisa menyalurkan pinjaman. Enggak, jumlah peminjamnya ngontos ada 2000 lebih ya. Mereka yang dulu terjerat bank titil cili-cili ini itu sudah bisa dibebaskan oleh BMTN dari bank titil. Apa ini enggak jihad? Niki jihad pol para rawuh. Masyarakat diulang sholat sampai bener, dijak foto hati wiritan toreko sampai bener.
tapi mangan barang riba ya gak tepat loh. Nah, kemandirian ekonomi itu bagian dari menyempurnakan tarbiyah riayah kepada umat yang wau. Dahare halal, ngibadai bener, akidai lurus, manai bening tepat tenan. Yang berikutnya hadirin rahimakumullah, nyuwun sewu, menjaga mengembangkan lembaga-lembaga NU. Sampun saya di wau Trenggalek yang sudah bersertifikat 500 Tulung Agung 600 dari sekitar 3.000 sekian titik wakaf. Alhamdulillah sudah selesai sekitar 20%. Nah, pun lumayan. Tapi tetap harus berjuang bagaimana sertifikasi sholat. Enten program program nanti gratis kan? Oh enggak semuanya. Oke, pilih cara. Don sewu sekiranya di tempat itu ana wong sugih, Yai Hakim langsung sing sowan, Pak, gawe bebas wakaf ngurus, butuh duit 2 juta, jaluk duit. Lek ra gelem diumumne teng PCN Tulung Agung, Abah Haji Fulan cetek ngono. KSNU kuat monggo damel KSNU. Nek APBD menganggarkan monggo damel APBD. Lek niku mboten saged ya min agniya muslimin dan kudu gelem. Monggo segera diselamatkan. Perumahan-perumahan baru sekiranya dereng wonten TK muslimat pundi muslimat segera mendirikan TK walau jadi kontraktor dulu, meskipun ngontrak satu rumah di perumahan dan TK muslimat. hati ini cepet para rawuh, cepet sangat. Bolak-balik kalau kita nggak seperti itu kalah mawon, TK kita nggak tambah-tambah. Desa yang ombo banget, jangan dipaksakan hanya ada satu TK muslimat. Sekiranya perlu nambah lagi di dukuh lain, monggo tambah maneh TK muslimat di dukuh lain. Sing kene ora khawatir, rasa khawatir muridnya kurang. Wong podo-podo TK muslimati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. TK ini penting para rawuh. Yang pertama menginstal tauhid niki guru TK. Kalau mereka HTI, mereka PKS, mereka Wahabi kasihan umat, pertama mengenal Allah, pertama mengenal Islam, yang menginstal, yang mengenalkannya orang non ahlu sunnah wal jamaah, dan itu terngiang-ngiang supaya semua anak galek Tulungagung pertama yang mengenalkan Allah NU, upayakan setiap TPQ mesti milik NU, setiap TK RA mesti milik NU. Siap Bu? Insya Allah ya. Tambah TK malih di perumahan dan mungkin juga di pedukuhan baru yang belum ada TK-nya. Lek boten-boten jebol. Halo. Jebol. Ojo percaya karo kuwi. Wis tak share. Dawuh teng ngene PW. Dawuh teng pusat bertamu baik-baik. Kami sudah berubah Kiai. Kami sudah berubah haluan Kiai dan segala macamnya. Dan pura-pura juga pusatnya di Kediri. Itu ngundang khotib dari luar, siap diimami khotib luar, tapi ternyata ada. Artinya takiyah gitu.
Nah kita kadang anehnya kepada sesama kiai NU rapate percaya, kepada wong ngono kuwi malah ngandel. Sing kono pinter ngapusi, sing kene gampang di apusi klop wis. Ojo gampang percaya, kono tetep kono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Penyelamatan aset. Lalu tentang ahwa. Nanti kalau muktamar PW dan PC se-Jawa Timur, ojo tetek duit, ojo tinggi duit, ojo bersuara lain. Kita fi kalimatin wahidah, kalimatin sama, bahwa Rois Surya harus oleh ahwa. Dan supaya ahwa juga nggak main-main, nanti nyuwun sewu kalau bisa Gus, kapan-kapan ada rapat tertutup terbatas oleh para rois plus masyayikh merumuskan siapa saja yang layak untuk dipilih menjadi ahwa. Nyoto alime, nyoto alumnine, nyoto kiprahe bertahun-tahun, dan nyoto nyuwun sewu istiqomah konsistensi dan tidak kontroversial dan segala macamnya. Mungkin butuh kriteria-kriteria tertentu sehingga nggak sembarangan dipilih menjadi ahwa. Lek mboten ngoten iso jebol juga. Wong orang alim diserbani terus dimasukkan list calon ahwa, nyebar duit kemana-mana, dapat suara pas tabulasi suaranya unggul. Aduh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Rois Surya pusat, wilayah, cabang itu harus dipilih oleh ahwa, dan ketua Tanfidiyah juga dipilih ahwa plus Rois terpilih. Kalaupun muktamirin, musyawirin diberi hak suara, itu hanya sebatas pencalonan, tidak sampai ndadek nih. Jadi musyawirin bla 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 bla, pas muktamar, konferwil, konferjam, yang lolos oleh muktamirin 2 besar atau 3 besar, Gusloh, Gus Hakim, sekretaris. Nah, 3 orang itu nanti dihaturaken ke forum yang di situ ada rois terpilih, ada ahwa. Monggo terserah beliau dipilih yang mana, muktamirin rauleh protes. Ini bagian dari ittihadul kalimah, kalimatin sawak ben boten melingkar-melingkur. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, monggo kita ngalek tolong agung, sekiranya ada pondok yang SDM-nya memungkinkan, membangun fasilitas juga memungkinkan, monggo di pondok itu atau di ma'arif atau di mana meng-up kualitas pendidikan kita. Jangan sampai punya pendidikan unggulan, NU nggak punya. Jangan sampai Syiah punya pendidikan unggul, NU nggak punya. NU harus punya. Terus pun di pendidikan unggul itu melihat kota masing-masing, kullu ya'malu ala syakilati, menyesuaikan situasi. Untuk kayak Nyun Sewu di Sidoarjo banyak agnia, di Surabaya yang elit-elit banyak agnia, di sebagian Malang gambaran pulau namanya sekolah ideal milik NU itu apa profil kelasnya tekel niki mboten tekel ngeten niki, nek minimal alal akol granit, tembok ya di granit, krono tulung agung rodok sumu, per kelas enten AC, dan karena perhatian gizi per kelas ada kulkas. Iki kelas sopo iki?
itu diminati oleh agniya. Kalau kita nggak meladeni mereka, eman kita ingin didik sing melarat-melarat mawon, sing sugih yang memungkinkan bikin perubahan, malah dididik oleh granit, kulkas, AC, gurunya berkopiah, berdasi, berjas. Dan nyuwun sewu, kalau dia guru bahasa Inggris, lulusan manapun kalau bahasa Inggris harus yang bahasa Inggrisnya minimal 9 ke atas. Kalau dia guru Mandarin, nilai pas kuliah di IKIP Malang bahasa Mandarin harus 9 ke atas. Kalau dia guru matematika, fisika, cari calon guru yang nilainya juga 9 ke atas untuk mata ajar yang dia ambil. Itulah gambaran apa tadi? Sekolah unggulan. Gajine alal akol khamsah malayi. Bensin ini golek pertama, terus boten diirit-irit kapilatore, digas 100 swidak niki boten keger melayu mau. Lek boten ngoten para rawuh, bayarane 1 juta dipacu yo peyo. Nah, kita yayasan pengurus asal fair terbuka, banyak masyarakat mau. Mereka nanti disurati, diundang, dikeknya acara haflah nopo-nopo, dipameri iki lho sekolah calon sekolah anak-anaknya. Iki gurune Al Azhar doktori, iki Oxford doktor satunggalane. Dipameri ngono kuwi para, iki fasilitas, delon toilete, delon macem-macem, iki klinike, jamin dijamin dapur tentang perbadokan kuliner. Calon menu sehari-hari ini kami akan membuat program kayak begitu. Di setiap ruang ada kulkas. Hari Selasa misalnya nyun sewu susu dari produk lokal mawon. Terus mungkin hari Rabu kolak kacang hijau dari produk lokal mawon. Terus begitu. Gaji guru sekian. Kami setiap bulan butuh biaya operasional per kelas itu sekitar 50 juta. Jumlah per kelas cah 20. Berarti cah 20 nanggung biaya 50 juta. Minimal 2,5 juta. Tiang sakniki sing sugih-sugih pokok fair niki purun. Sing boten purun iki selintas celundut salaman siluman. Selamat nih. Monggo dibuat para rawuh. Dan kula nyuwun Gusloh ya Hakim merintah membuatkan list isian form ke MBC ke ranting-ranting supaya nyatat di rantingmu TPQ sing NO ndi, jenenge sapa, alamate ndi, murite pira, gurune sapa, MINO ndi, sing ra NO ndi, sing Muhammadiyah ndi, alamate ndi, murite pira. Kita butuh data ngoten niku disebar ke ranting-ranting. Dalam waktu nggak lama Gusloh Ma'arif Trenggalek ya Hakim Ma'arif Tulungagung nggak ada data. Kilo Tulungagung sing NO, kilo Trenggalek sing NO, sing ra NO. Diumumkan instruksi ke pengurus baik NO maupun Banom, jangan mensekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah ini. Wis dikono nih tetep ngotot, dipanggil pilih melo NO apa dipecat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.